rohani tapi kaya dunia, harta menumpuk tapi hati hampa. Matius berkata dengan lantang, apa gunanya dunia bila jiwa hilang? Kaya rohani tapi miskin dunia, namun hatiku selalu penuh cahaya. Paulus bersyukur dalam segala hal karena Tuhan cukup, kasih-Nya kekal. Kaya rohani tapi miskin dunia, namun hatiku selalu penuh cahaya. Paulus bersyukur dalam segala hal karena Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari, pemirsa pendengar radio Mysalva yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar hati dan iman saudara? Senang bisa menyapa Anda di awal pagi hari ini sebelum menjalani segala aktivitas dan kesibukan sepanjang hari ini. Mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang memberi arah dan kekuatan baru bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat pemeliharaan-Mu sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Sebelum kami memulai segala aktivitas, kami haus dan lapar mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani bagi jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul kaya atau miskin. Nats firman Tuhan diambil dari Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kaya atau miskin seringkali hanyalah akibat dari sebuah sebab. Kita mengenal prinsip sebab akibat, dan Alkitab pun mengajarkan hal ini dalam bentuk hukum tabur tuai. Perhatikan baik-baik, kekayaan baik secara rohani maupun materi tidak datang secara tiba-tiba. Itu adalah hasil dari menabur, yaitu memaksimalkan potensi yang Tuhan sudah anugerahkan melalui pendidikan, pelatihan, kerja keras, dan pengalaman hidup. Di zaman media sosial seperti sekarang, kita melihat banyak orang yang berhasil secara materi karena tekun dan bijak menggunakan kesempatan. Tapi ada juga yang sebaliknya, hidup asal-asalan, tidak mengelola waktu dan potensi dengan baik, dan akhir hidup dalam kekurangan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukan soal akhir, kaya atau miskin, tetapi tentang prioritas hidup. Karena Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah berarti ada usaha, ada kesungguhan, dan fokus. Mari kita renungkan dua poin utama. Yang pertama, miskin rohani, kaya duniawi. Ini tampak ideal menurut dunia, tapi sesungguhnya rapuh. Karena dalam Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudara, kekayaan materi tanpa kekayaan rohani membuat hati kosong dan jiwa terhilang. Yang kedua, kaya rohani miskin duniawi. Hidup yang sesederhana secara lahiria, tapi kuat secara batinia, seperti yang tertulis dalam Filipi 4, 12-13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan kelimpahan. Dan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Orang yang kaya rohani, walau terbatas secara materi, tetap hidup dalam damai dan pengharapan. Kekayaan rohani
tumbuh dari hati yang melekat pada Tuhan. Sedangkan kekayaan materi hanyalah tambahan. Jangan terjebak hanya pada pertanyaan kaya atau miskin. Karena semua itu hanyalah hasil dari apa yang kita tanam hari ini. Kuncinya adalah prioritas. Karena Yesus berkata, carilah dahulu. Artinya utamakan Tuhan lebih dulu. Bukan nanti saat sudah mapan, tapi sekarang. Tujuan dan prioritas harus berjalan bersama. Tujuan memberi arah, prioritas memberi fokus. Jika tujuan hidup kita adalah hidup bersama Tuhan dalam kekekalan, maka kita akan tahu apa yang perlu dikejar hari ini. Dan fokus hidup kita akan benar. Dalam konteks hidup di kota besar, kita tahu betapa mudahnya kita terbawa arus. Bangun pagi, macet, kerja keras, pulang larut, lalu tidur dalam kelelahan tanpa menyentuh firman Tuhan. Kita bisa sukses karir tapi kosong secara rohani. Aktif di media sosial tapi tidak aktif berdoa. Mengejar target hidup tapi lupa tujuan hidup. Mencari kerajaan Allah di tengah hiruk pikuk kota berarti jujur dalam pekerjaan walau persaingan ketat. Meluangkan waktu untuk berdoa pribadi meski sibuk. Mengasihi sesama walau semua tampak individualis. Menjadi terang bahkan di lingkungan yang sekuler sekalipun. Sebagai penutup renungan pagi ini, hari ini mari kita periksa isi hati kita. Apakah kita sedang menabur dalam daging, mengejar kesenangan dunia semata? Atau kita sedang menabur dalam roh, menghidupi firman, berbuah, dan mengarah kepada hidup kekal? Apakah kerajaan Allah sudah menjadi prioritas utama atau masih kalah oleh hal-hal tambahan? Ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kaya atau miskin bukanlah akhir cerita. Yang terutama adalah apakah kita kaya di hadapan Allah? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Miskin rohani tapi kaya dunia, harta menumpuk tapi hati hampa. Matius berkata dengan lantang, apa gunanya dunia bila jiwa hilang? Kaya rohani tapi miskin dunia, namun hatiku selalu penuh cahaya. Paulus bersyukur dalam segala hal karena Tuhan cukup, kasih-Nya kekal. Kaya rohani tapi miskin dunia, namun hatiku selalu penuh cahaya. Paulus bersyukur dalam segala hal karena Tuhan cukup, kasih-Nya kekal. Kaya rohani tapi kaya dunia, berlimpah berkat tapi tangan terbuka. Seperti Abraham dan Salomo dahulu, harta untuk Tuhan, hati pun teguh. Miskin rohani juga miskin dunia, tanpa pengharapan hidup tak menentu. Jauh dari kasih, kehilangan arah, hanya Kristus yang menerangi jalan. Lebih dari semua kekayaan yang sejati, bukanlah emas, bukanlah permata berharga, namun carilah dahulu kerajaan-Nya, maka hidupmu akan dipenuhi anugerah.
bersyukur dalam segala hal, karena Tuhan cukup, kasih-Nya kekal. Lebih dari semua kekayaan yang sejati, bukanlah emas, bukanlah permata berharga, namun